Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua PW ISNU Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Fahrudin Aziz LC MSI. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, sekaligus Dewan Penasehat PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati Rais Suriah PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Baihaqi Anwar. Yang kami hormati Bapak Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Musleh Hudori. Yang kami hormati Dewan Penasehat PC ISNU Kabupaten Pekalongan, Ibu Dr. Haja Siti Komariah MA, Ibu Dr. Haja Masnunah MPDI. Yang kami hormati Dewan Ahli PC ISNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Mustafa MPDI, Bapak Dr. Muhammad Ali Gunawan MPD, Bapak Rizkon Halal Sah Aji PhD, Bapak Ziaul Haq MPD. Yang kami hormati jajaran pengurus PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Ketua Muhammad Nasruddin MPDI. Yang kami hormati segenap calon pengurus PAC ISNU Kabupaten Pekalongan dari Kecamatan Kedunguni, Tirto, dan Kajen. Yang terhormat Pelindung PAC ISNU Kecamatan Kedung Muni, Romo Kiai Haji Tajuddin Soreh, Bapak Yai Abdul Rahim SPD, Dewan Penasehat Bapak Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG, Bapak Haji Asip Kholbihi SH MSI, Bapak Haji Edi Waluyo MPD, Dewan Ahli Bapak Muhammad Yulian Akbar SSOS MSI, Bapak Dr. Muhammad Hasim Purwadi MKes, Bapak Suprayitno SSOS MA, dan Ibu Zahiroh SPD. Yang kami hormati calon pengurus PAC ISNU Kecamatan Tirto, Pelindung Romo Kiai Haji Ahmad Rifai, Romo Yai Multazam, Dewan Penasehat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sugeng Solahuddin MAG, Ibu Dr. Hajah Mufasiroh MSI, Dewan Ahli Bapak Dr. Abdul Khobir MAG, Bapak Haji Muhammad Ahsin Heru SPD MPD, Bapak Dr. Fahrudin MHI. Yang kami hormati pengurus PAC ISNU Kajen, Pelindung Romo Yai Khalil Ridwan Al-Hafiz, Bapak Dr. Andes Yai Haji Husairi MH, Dewan Penasehat Bapak Romo Yai Haji Mahfud Zen SAG MSY, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Hanafi MAG, Bapak Sujud Condrowarso SAG, Dewan Ahli Bapak Dr. Ahmad Zuhri MAG, Bapak Dr. Kiai Haji Arif Hasanul Muna LCMA. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara halal bihalal, seminar dan pelantikan PAC bersama PAC ISNU Kecamatan Kajen, PAC ISNU Kecamatan Tirto, PAC
PAC ISNU Kecamatan Kedunguni. Sekaligus tema seminar yaitu tradisi ke inovasi optimalisasi Big Data dalam memperkuat jaringan dan kontribusi ISNU. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, adapun susunan acara pelantikan pada hari ini yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars ISNU. Acara yang ketiga pelantikan bersama. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima doa, acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita membuka acara halal bihalal, seminar dan pelantikan PAC bersama dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars ISNU yang akan dipandu oleh Ibu Norma Fitriani MPD. Kami persilakan. Hadirin kami mohon untuk diri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Lahirkan Sarjana Nahdlatul Ulama, siap bertangki dan beraksi untuk Indonesia yang aman sejahtera demi rakyatnya. Kami hadir menjadi lentera bangsa, menyinari sepanjang masa, cendekia menyatu untuk idea membela Nusa. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, wadah cendekia warganya. Kami merindukan Islam Indonesia yang lama bersahaja, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengangkat martabat umatnya, berdasarkan Pancasila
dan undang-undang dasar 45. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama mensyukuri karunia Allah, negeri yang kaya raya atas alamnya untuk umatnya. Mari berbakti dan beraksi untuk cita-cita negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia, negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu acara pelantikan bersama. Pelantikan bersama diawali dengan pembacaan SK oleh Bapak Ketua PC ISNU Kabupaten Pekalongan, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Nasruddin MPDI, kami persilakan. SK-nya mana? Selamat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Akan saya bacakan surat keputusan penetapan susunan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama masa hikmat 2025-2028 3 PAC ISNU, yaitu PAC ISNU Kecamatan Kajen, terus kemudian Kecamatan Tirto, dan juga Kecamatan Kedungkuni. Nanti untuk yang maju ke depan, silakan ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, ketua, sekretaris, dan bendahara nanti dimohon untuk maju ke depan. Jadi nanti yang maju ke depan ada 9 perwakilan, yang lain nanti berdiri di tempatnya masing-masing. Yang pertama saya bacakan surat keputusan nomor 030 garis miring SK garis miring PW strip ISNU garis miring 4 garis miring 2025 tentang penetapan susunan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan masa hikmat 2025-2028 menimbang 1. Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya diperlukan perangkat organisasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga tingkat wakil cabang. Mengingat 1. ADART-NU, 2. Pasal 14, 16, 18, 27 Peraturan Dasar ISNU, 3. Pasal 10, 11, 17, 22, 41 Peraturan Rumah Tangga ISNU, memperhatikan surat PC ISNU Kabupaten Pekalongan nomor 1 garis miring PC strip ISNU strip Kabupaten Pekalongan garis miring 4 garis miring 2025 tanggal 12 April 2025 memutuskan menetapkan 1. Susunan pimpinan pengurus anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan masa hikmat 2025-2028 sebagaimana terlampir, memberikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dasar dan
peraturan rumah tangga ISNU serta peraturan organisasi lainnya. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Semarang pada tanggal 14 April 2025. Pengurus wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Ketua Dr. Fahrudin Aziz LC MSI, Sekretaris Zunuwanus Hulam Manar MSI, ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Nomor 30 SK PW ISNU _4/2025 tentang penetapan susunan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan masa hikmat 2025-2028. Pelindung Kiai Khalil Ridwan Al-Hafidh, Dr. Andes Kiai Haji Busairi MH, Dewan Penasehat Kiai Haji Mahfud Zen SAG MSY, Profesor Dr. Haji Imam Kanafi MAG, Sujud Condro Warso SAG, Dewan Ahli Dr. Ahmad Zuhri MAG, Dr. Kiai Haji Arif Hasanul Muna LC MA, Pengurus Harian, Ketua Muhammad Saifuddin MPD, mungkin silakan bisa maju ke depan. Kemudian Wakil Ketua Muhammad Saihul Alim SAG MSI. Ini langsung berdiri mawon ya, jadi nanti biar yang lain kenal. Kemudian Sekretaris Sinta Nurani MA, Wakil Sekretaris Yanuarini SPD, Bendahara Norma Fitria M. Zain MPD, Wakil Bendahara Nunung Hidayati MPD, Seksi-seksi Pendidikan Riset dan Pengembangan SDM, Koordinator Ahmad Hotem Muzaka MA, Anggota Dr. Rahmi Anekasari MPDI, kemudian ada Suci Rahayu SPD. Ekonomi dan Kewirausahaan, Koordinator Samsul Arifin ME, kemudian anggota Muhammad Izzat Firdausi MSC, terus kemudian ada Arini Ika Fadila SPD. Organisasi Kelembagaan dan Pengkaderan, Koordinator Hozinatul Asror SPD, anggota Fauzul Andim SPDI MSI, Hilyati Aulia MSI, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Koordinator Lutfia Maulana MAG, Maftu Fuad Sofiani SPD, Ihya Musolin SPD, Eksternal dan Kerjasama, Koordinator Fahri Ali MPD, anggota Ina Mutmaina MAK, dan Naila Aflahatul Askia SPD. Kemudian Dakwah dan Pengabdian Masyarakat, Koordinator Hairus Saleh MA, anggota Khalid Novianto MA, kemudian Muhammad Farid Asmi. Ini untuk SK keputusan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Kemudian saya bacakan untuk penetapan susunan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Surat keputusan, mohon izin untuk tidak saya bacakan semuanya ya, karena isinya hampir sama, paling nomornya saja. Surat keputusan nomor 031-PW/ISNU/5/2025 tertandatangani Dr. Fahrudin Aziz LC MSI sebagai Ketua dan Zunuwanus Hulam Manar MSI sebagai Sekretaris, ditandatangani. Langsung saya bacakan, ini SK tertanggal 4 Mei 2025. Lampiran Surat Keputusan nomor 031-SK-PW ISNU-5-2025 tentang penetapan susunan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan masa hikmat 2025-2028, Pelindung Kiai Haji Ahmad Rifai, kemudian Kiai Multazam, Dewan Penasehat Profesor Dr. Haji Muhammad Sugeng Solehuddin MAG, Dr. Hajah Mufasiro MSI, Dewan Ahli Dr. Abdul Khabir MAG, Salafuddin SAG MPDI, Haji Muhammad Ahsin Hana SPD MPD, Dr. Fahrudin MHI, kemudian pengurus harian, Ketua Khairul Anwar ME,
Wakil Ketua M. Idris SPD, Sekretaris M. Fajrul Falah MPD, Wakil Sekretaris Ana Zayana SPD, kemudian Bendahara Maria Ulfa SPD, Wakil Bendahara Nur Hamalah SAG. Kemudian seksi-seksi Pendidikan, Riset, dan Pengembangan SDM, Koordinator Romli Hidayat SSI, anggota Mustadi SPDI, Wulandari Lestari SPD, Ekonomi dan Kewirausahaan, Koordinator Asad Danil Akbar SPD, kemudian anggota Muhammad Bahrisal SE, Mukminatus Soleha SPD, Keorganisasian, Kelembagaan, dan Pengkaderan, Koordinator M. Rifan SPD, anggota Amelia Fitri MPD, Dwi Utami SPD, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Koordinator Muhammad Labidun Nufus SSOS, anggota Vita Ardianasari SSOS, Miftahur Rahman SPD. Eksternal dan kerjasama, Koordinator Khairul Huda SPD, Risma Ayuning Asti SPD, Nailal Mona MPD. Dakwah dan Pengabdian Masyarakat, Koordinator Yulis Indriani MKes, Siti Khofifah SH, Mai Rahmawati SPD. Kemudian selanjutnya yaitu surat keputusan nomor 033 garis miring SK PW garis miring PW strip ISNU garis miring 5 garis miring 2025 tentang penetapan susunan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2025-2028. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Mei 2025. Pengurus wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Ketua Dr. Fahrudin Aziz LC MSI, Sekretaris Zunuwanus Hulam Manar MSI ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 033 garis miring SK garis miring PW strip ISNU garis miring 5 garis miring 2025 tentang penetapan susunan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2025-2028. Pelindung Kiai Haji Tajuddin Soreh, Kiai Abdurrahim SPD, kemudian Dewan Penasehat ada Profesor Dr. Haji Mukhlisin MAG, kemudian Haji Asip Kholbihi SHMSI, Haji Edi Waluyo MPD, Dewan Ahli Muhammad Yulian Akbar SSOS MSI, Dr. Muhammad Hashim Purwadi MKes, Suprayitno SSOS MA, Zahiro SPD. Pengurus harian, Ketua Mufti Zamani MH, Wakil Ketua Hadik Akrom Hasani SPD, Sekretaris Naila Farha SPD MA, Wakil Sekretaris Zahro Zakiur Royhah SH, Bendahara Zakia Ferry Ayu Suryatina SPDI MPD, Wakil Bendahara Siti Jumria SPD, Seksi-seksi Pendidikan, Riset, dan Pengembangan SDM, Koordinator Nova Khairul Anam MPD, anggota Muhammad Mufid SHI MPDI, dan Muhammad Nuskan Abdi SEMM. Ekonomi dan Kewirausahaan, Koordinator Ahmad Fauzan MSI, anggota Haji Leksono Kuncoro SSID, Muhammad Fuad Hasan MPD, kemudian Keorganisasian, Kelembagaan, dan Pengkaderan, Koordinator Haja Soidaliyah MPD, anggota Devana Wijdan Alifa SPD, Iftitahur Rohma SP, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Koordinator Ani Maghfirah MPD, anggota Nur Hadian Mkom, dan Sekar Ayu Maulidining CSH. Kemudian eksternal dan kerjasama, Koordinator Arya Mulia Pradana SPSI MA, anggota ada Hafiz Hulam MPD, dan Ahmad Rifai SH. Dakwah dan Pengabdian Masyarakat, Koordinator Fajar Firmansa SUD MAG, anggota Dr. Abdul Basit MPD, dan Zainal Karomi SHMA. Yang kami sebutkan tadi, yang di belakang bisa berdiri. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Fahrudin Aziz LC MSI selaku Ketua PW ISNU Jawa Tengah untuk melantik ketiga PAC, yaitu PAC Kajen, kemudian Tirto,
kemudian Kedung Unik. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kami membacakan naskah pelantikan, saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat sekalian, apakah bersedia berkhidmah di ISNU? Wah, jawabannya kurang gereng nih. Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi pengurus ISNU? Ya, baik. Jika siap bersedia, kami mohon segenap pengurus yang dilantik untuk bisa menerjemahkan naskah yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang dari Kecamatan Mijen bisa menentukan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajen. Yang Kajen? Berikutnya yang dari Tirto, pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Tirto. Berikutnya, pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedung Wuni. Secara bersama-sama, masa khidmat 2025-2028. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menyatakan, kami akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam, serta berjuang mewujudkan terlaksananya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di tengah-tengah masyarakat. Kami siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mendorong tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Kami siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan anak cabang untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Kami akan taat dan patuh kepada pimpinan organisasi, peraturan dasar, dan peraturan rumah tangga organisasi, serta garis besar perjuangan Nahdlatul Ulama. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Selanjutnya. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya hadirin dimohon untuk duduk kembali, sekaligus para pengurus yang telah dilantik dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu dari Bapak Ketua PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Nasruddin MPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fahrudin Aziz LC MSI, Ketua PW ISNU Jawa Tengah. Yang sama-sama kita hormati Rois Suriah PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Baihaqi Anwar, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Muslih Hudori. Beliau izin kemarin katanya masih ada acara di Jogja dan beliau hari ini mewakilkan nanti untuk sambutan mewakili PCNU Kabupaten Pekalongan kepada Profesor Mukhlisin MAG. Yang sama-sama kita hormati Dewan Penasehat ISNU, PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Beliau sekaligus Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG. Kemudian ada Ibu Hajah Siti Komaria. Kemudian ada Ibu Nyai Mas Nunah. Nah, beliau Dewan Penasehat, Ibu Nyai Mas Nunah. Kemudian Dewan Ahli PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Ini yang saya lihat ada Pak Yai Mustafa, ya, dan yang lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Berikut juga ini pengurus ya, pengurus PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Dan juga jajaran kepengurusan yang baru. PAC ISNU Kajen. Ya, ini Nun Sewu saya sekaligus untuk biar kenal ya. Jadi, nah, ini Kajen ya. Ada pelindung Kiai Khalil Ridwan Al-Hafid. Hadir moten. Berdiri Pak Yai. Nah, ini yang lain biar biar kenal. Ini Pak Yai Khalil Ridwan Al-Hafid, beliau ini Rois Suriah MWC NU Kecamatan Kajen. Jadi memang kemarin itu pelindung harus dimasukkan, arahan saya ya, jadi pelindung harus dimasukkan itu Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah, itu wajib masuk pelindung. Kemudian ada Dr. Andes Kiai Haji Busairi MH. Pak Yai. Ini saya pendatang Pak ya, jadi ini sambil kenalan ini di kabupaten kan baru saya ini. Kemudian Dewan Penasehat Kiai Haji Mahfud Zen. Pak Yai Mahfud Zen. Kemudian Profesor Dr. Haji Imam Kanafi, beliau izin hari ini. Kemudian ada
Bapak Sujud Condro Warso, SAG, hadir. Izin ya. Dewan Ahli ada Bapak Dr. Ahmad Zuhri MAG, beliau berhalangan untuk hadir. Kemudian ada Dr. Kiai Haji Arif Hasanul Muna, LCMA. Pak Yai, berdiri Pak Yai. Kemudian yang saya hormati juga ini pengurus hariannya ada Bapak Muhammad Saifuddin yang tadi baru dilantik beserta jajaran kepengurusannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga dari jajaran kepengurusan Terto ya. Terto ini yang pertama ada Pak Yai Haji Ahmad Rifai. Hadir. Pak Yai berdiri Pak. Nah, biar kenal ya. Roes Surya MWC NU Kecamatan Terto. Kemudian ada Kiai Multazam, Pak Kiai Multazam, ya. Beliau Ketua MWC Kecamatan Terto. Nah, kemudian ada Dewan Penasehat Profesor Dr. Haji Muhammad Sugeng Solehudin MAG. Izin ya. Kemudian ada Dr. Hajah Mufasiro MSI. Berdiri Bu. Nah ini beliau. Kemudian Dewan Ahli Dr. Abdul Khabir MAG. Kemudian ada Pak Salafuddin SAG MPDI, hadir. Berdiri Pak. Oh di belakang Pak. Depan ini mestinya nih, Dewan Ahli. Ya. Kemudian ada Haji Muhammad Asin Hana SPD MPD, hadir. Mana? Nah, ya. Ini Dewan Ahli mestinya suruh di depan ini, panitia ini. Oh nggak mau. Dr. Fahrudin MHI. Nah, ini hadir Pak Farudin. Izin. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga ini ketuanya ya yang tadi baru dilantik ada Mas Khairul Anwar ME. Ini di mana-mana ada Mas Khairul Anwar. Beserta jajaran kepengurusannya ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada dari Kecamatan Kedungmuni. Ini SK-nya yang paling baru ini. Terbit kemarin itu 7 Mei ya, 7 Mei 2025. Selamat datang Profesor Haji Muhlisin MAG. Izin lanjut Prof. Kemudian yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan pimpinan anak cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedungmuni. Pelindung ada Kiai Haji Tajuddin Soreh. Oh, Pak Yai Tajuddin, Masya Allah. Oke. Kemudian ada Kiai Abdurrahim SPD. Matur nuwun Pak Yai, sampun rawuh. Ini Pak Yai Tajuddin ini Rois Suriah MWC NU Kecamatan Kedungmuni. Kemudian Kiai Abdurrahim SPD ini Ketua Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Kedungmuni. Kemudian ada Dewan Penasehat Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG. Beliau alhamdulillah sampun rawuh. Terus kemudian Haji Asip Kholbihi SHMSI. Beliau berhalangan hadir karena pergi haji. Kemarin alhamdulillah dari ISNU Kedungmuni sudah sowan ke beliau. Kemudian ada Haji Edi Waluyo MPD. Pak Edi. Wah ini Masya Allah. Dewan, berdiri Pak. Nah, kemudian ada Dewan Ahli ya. Dewan Ahli ada Bapak Muhammad Yulian Akbar. Oke, beliau Sekda Kabupaten Pekalongan, alhamdulillah bersedia untuk masuk di kepengurusan ISNU. Kemudian ada Dr. Muhammad Hashim Purwadi, hadir. Masya Allah Pak Dokter. Saya sering dengar namanya tapi baru ketemu. Namanya terkenal ini. Kemudian ada Bapak Suprayitno. Bapak Suprayitno Esos MA ini Dewan Ahli. Beliau kalau nggak salah Kepala BKD nih Pak. Kepala BKD Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada Ibu Zahiro SPD. Ini aktivis lintas generasi. Kemudian ada pengurus harian ini Mas Mufti Zamani beserta jajaran kepengurusannya.
Dan para tamu undangan yang ini ada hadir juga Bapak Katib Tanfidiah, ya Bapak Katib Tanfidiah PSNU Pak Yai Musaki. Beliau pengasuh pondok pesantren, namanya apa lupa saya. Bustanul Mansuriyah, ya Allah. Bustanul Mansuriyah, kajen ya, kecilik. Ini banyak juga santri-santrinya rawa lagu ya. Rawa lagu. Baik, Bapak Ibu sekalian dan tamu undangan yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di sini dalam rangka acara Halal Bihalal seminar dan pelantikan PAC bersama PAC ISNU Kecamatan Kajen, PAC ISNU Kecamatan Tirto, dan PAC ISNU Kecamatan Kedunguni. Sekaligus ini kita seminar dengan tema dari tradisi ke inovasi, optimalisasi big data dalam memperkuat jaringan dan kontribusi ISNU. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengenalkan ISNU dulu. Ini singkat saja ya. Jadi ISNU itu sebenarnya sudah lahir tanggal 19 November tahun 1999. Terus nggih Pak Haji Farudin. Jadi sudah lama sebenarnya. Di lahirnya tanggal 19 November 1999, lahir di Surabaya. Akan tetapi baru dimasukkan ke Badan Otonom NU, Banom NU, itu ketika Muktamar ke-32 di Makassar, ya, tahun 2010. Jadi tahun 2010 itu ISNU baru masuk ke Banom NU, ya, menjadi Banom yang resmi hingga sekarang. Nah, banyak pertanyaan, apa sih sebenarnya tujuan didirinya ISNU itu? Kalau saya satu kata ya, ISNU ini kerja intelektual gitu. Nah, nanti biar yang menjelaskan itu biar Pak Haji Farudin Aziz ya selaku Ketua PW ISNU Jawa Tengah. Ini kerja-kerja intelektual. Apa sih kerja-kerja intelektual itu? Nanti beliau biar menjelaskan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bahwa ini sudah nggak sawal kok ada halal bihalalnya gitu. Ya, jadi kalau di Pekalongan itu ya biasanya seperti itu, anti mainstream ya. Jadi kegiatan maulid itu ya nggak harus di bulan Mulut gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Makanya ya poinnya adalah bagaimana kita memperkuat ukhuwah ISNU ya, memperkuat ukhuwah ISNU ya. Biar bagaimana kita menyatukan frekuensi untuk apa? Untuk kerja-kerja intelektual itu tadi gitu. Ya. Jadi karena memang sebenarnya itu kita ini kemarin mau menyelenggarakan halal bihalal Pak Yai. Rencana itu kemarin di Syawal, tapi ketika ini ada PAC ini mau terbit ya, 3 PAC sekaligus, akhirnya ya sudah kita undur dan kemudian kemarin disepakati untuk halal bihalal tidak harus di bulan Syawal. Dan sekaligus seminar nanti mohon izin ini kemarin di flyer itu ada 3 ya, Asok Prof. Dr. Norma Alias, kemudian ada Dr. Hafizah Harun, beliau berdua ini dari University Teknologi Malaysia, kemudian yang ketiganya adalah Dr. Azlina Kamarudin. Namun tadi pagi saya dikabari bahwa nanti yang bisa hadir itu ada Asok Prof. Dr. Norma Alias. Jadi cuma 1 saja karena yang 2 ternyata ada kendala perjalanan penerbangannya. Ya. Nanti dari University Teknologi Malaysia ini masih perjalanan dari Semarang tadi mengabarkan sudah dalam perjalanan. Bapak Ibu, kita mengambil tema dari tradisi ke inovasi, optimalisasi big data dalam memperkuat jaringan dan kontribusi ISNU. Yang pertama bahwa ini pas ya, jadi Prof. Dr. Norma ini memang concern di masalah big data. Nah, kenapa kita ngambil itu? Karena sekarang saya lihat di era digitalisasi sekarang ini, organisasi-organisasi ini harus mengoptimalkan big data. Dan saya beberapa organisasi yang saya sekarang geluti ini, semuanya masih concern ke situ. Termasuk
Salah satunya kemarin Lakpesdam, ya, Lakpesdam NU Kabupaten Pekalongan. Kemarin temanya itu sama, tentang big data, ya. Jadi bagaimana dari big data itu yang kemudian kita petani, ya, kita mapping bersama-sama, tentunya terkait tentang masalah potensi, kemudian permasalahan yang ada di dalamnya, ya. Ini bagaimana bisa memberikan kontribusi dan kemudian memperkuat jaringan dan kontribusi, terutama karena kita bicara ISNU, ya, di ISNU itu. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman dari PAC ISNU Kecamatan Kajen, kemudian Tirto dan Kedunguni, ya, selamat atas amanah yang barunya, ya, sebagai pengurus pimpinan anak cabang. Dan yang saya harapkan pelantikan ini tidak hanya sekedar seremonial saja itu. Jadi bagaimana yang terpenting adalah setelah pelantikannya, ya. Karena Bapak Ibu sekalian sudah diamanahi sebagai pengurus PAC ISNU, yang saya harapkan adalah bagaimana kita bisa memberikan dan berkhidmat di NU melalui ISNU ini. Barangkali itu saja Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu sambutan mewakili Dewan Penasehat PAC ISNU Kecamatan Kedunguni sekaligus Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pekalongan, kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlisin MAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Baihaqi selaku Rais Suriah PCNU Kabupaten Pekalongan, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Dan Pak Yai ini perubahannya drastis, karena dulu agak kurus, ya, sekarang sudah mulai ya. Apalagi setelah pulang dari umroh, Pak Yai. Yang sama-sama kita hormati dari PW ISNU Jawa Tengah yang sudah hadir di tengah kita dan nanti akan berikan inspirasi pada kita semuanya. Yang saya hormati Pak Rektor UIN Pekalongan yang sudah meminjami gedung ini. Tanpa tanda tangannya tidak bisa kita duduk di sini. Yang saya hormati Saudara Ketua ISNU Kabupaten Pekalongan, kemudian seluruh jajaran. Saya juga akan menyapa yang pertama Pak Kiai Tajuddin. Ini sesepuh kita yang selalu memberikan inspirasi dalam perjuangan. Pak Kiai Ahmad Muzaki, mitra UIN. Beliau ini mitra UIN karena pondoknya dipakai oleh UIN, Bustanul Mansuriyah, dan pondoknya ini muridnya dari berbagai pulau. Cuma beliau sudah kapok dapat murid dari NTT. Ketua ISNU periode yang lama, ya Sewu, yang juga sudah hadir. Beliau adalah teman kita juga dari Kedunguni beserta istrinya. Saya sudah hafal itu. Pak Dr. Hasim ini adalah orang yang selalu memberikan sentuhan pada saya. Dan kalau saya tidak rutin, jenengan itu nggak rutin, itu gimana? Jadi beliau adalah dokter keluarga karena BPJS saya di beliau.
Saya kalau ketemu Pak Hasim itu malu karena jarang ke sana. Mohon maaf Pak Dokter, memang kadang-kadang agak embolosan. Padahal selalu diingatkan, yang rajin Pak, oh ya siap. Yang sama-sama hormati, ini ada Pak Kepala BKD, dan beliau masih dari segi umur kelihatannya belum senior, tapi sudah Kepala BKD. Kemudian yang saya hormati juga seluruh pengurus ISNU, baik yang ada di tingkat kabupaten maupun Kecamatan Kedunguni dan juga Kecamatan Kajen yang berbahagia. Yang pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini baru berjalan pulang dari Semarang. Saya tadi sebenarnya mau lewat exit Bojong, Mas. Tapi saya ingat di mobil tuh nggak ada baju NO, jadi saya harus pulang dulu. Karena saya hari ini mewakili Pak Yai Muslih, jadi Pak Yai Muslih itu tadi malam WA saya, tolong mewakili Pak Muhlisin, siap. Padahal ISNU itu bukan wilayah saya sebenarnya. Wilayah saya itu Pergunu. Pak Edi itu wilayah saya, wilayah binaan saya itu Pergunu, Lakpesdam, gitu kan. Kemudian Ma'arif, kemudian apa itu lembaga Les Bumi, ada orang Les Bumi juga di sini. Nah, sehingga saya harus pulang dulu, harus pakai baju NO, karena saya hari ini bukan sebagai dekan, tapi sebagai Wakil Ketua BCNU Kabupaten Pekalongan. Hadirin yang berbahagia, ada satu problem di NU. Ini Nyun Sewu, wonten Romo Rais Syuriah beserta jajaran Tanfidiyah. Problem di kepengurusan PCNU di semua level. Dan ini penting. Ini yang menjadikan kita itu tidak bisa gerak cepat. Dan ini sudah saya analisis dari masa ke masa. Sejak saya di Pekalongan. Saya masuk Pekalongan tahun 98, kemudian menetap di Pekalongan tahun 2000 akhir. Ya. Kemudian setelah itu saya dimasukkan di jajaran Dewan Pendidikan tahun 2003. Kemudian 2004 saya dimasukkan PCNU. Saya sebagai muhajirin langsung jadi pengurus harian waktu itu. Belum apa-apa langsung wakil ketua. Kemudian saya ingat tahun 2009 di Ma'arif ada dinamika. Langsung saya diperintahkan oleh Pak Jahri, Kiai Jahri dari Tirto. Malam-malam saya dipanggil, Pak Muhlisin sampean turun gunung. Dicopot jadi wakil ketua. Lah kemana Pak Yai? Sampean jadi ketua Ma'arif. Wah kalau itu enggak turun gunung Pak Yai, itu bidang saya. Kemudian di Ma'arif sampai sekitar 12,5 tahun. Karena waktu itu antar waktu ditambah 2 kali periode. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah ganti, karena memang harus saatnya ganti. Setelah saya pelajari, Nyun Sewu ini dari PW, perlu saya sampaikan juga. Apakah ini mungkin terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah? Ini berdasarkan analisis SWOT saya bahwa salah satu kelemahan personalia kepengurusan NU adalah multitasking. Apa itu? Satu orang itu ada di mana-mana. Saya ini hafal ini wajah-wajah ini. Misalnya ada Pak Sehul Alim itu di belakang itu. Itu dia itu pengurus apa saja saya hafal gitu. Artinya apa? Identifikasi big data. Ini Pak Nasruddin. Berarti belum big data ini, masih small data ini. Jadi bagaimana kita memotret orang itu ternyata belum komprehensif. Kemarin pada saat menyusun pengurus lembaga, saya sempat koordinasi dengan dengan sekretaris PCNU Pak Yai, Pak Lukman. Coba Pak Lukman, SK tentang lembaga-lembaga itu dicek satu persatu Pak. Adakah nama yang double? Kalau ada detail salah satu. Ada itu kebetulan ini orangnya di sini juga ini kan. Wes Mbak, sampai itu milih apa? Salah satu saja. Jawabannya apa? Aku juga suka di sini dan juga di situ. Waduh, ini ibarat orang berumah tangga itu pengen bojo loro gitu. Akhirnya apa? Enggak fokus sudah sekalian.
Pak Saikhul itu saya melihat bebannya luar biasa itu. Gimana beliau itu ketua LTNU, juga MBCNU, kemudian di Ma'arif juga kelihatannya, di ISNU juga. Nah ini yang salah siapa ini? Gitu. Nah oleh karena itu memang ini kritik kita bersama. Artinya kalau menjadi eksekutif itu cukup di satu tempat Pak Yai. Nyusewu Pak Yai ini usulan kula Pak Yai. Karena eksekusi terakhir di Rois Surya. Kita ini kan hanya pelaksana saja. Tapi ini memang menjadi satu pekerjaan besar. Nanti pada saat rapat harian Pak Yai perlu kita identifikasi lagi. Sehingga kepengurusan itu kan bisa antar waktu juga Pak Yai. Saya kira ini adalah persoalan kita bersama. Sehingga ini saya sampaikan pertama kali ini. Dan mohon kita pikirkan bersama-sama. Karena memang ini adalah tugas kita semua dan bagaimana kita bisa maju dengan cepat. Karena apa? Karena memang kita hidup di era di mana kita harus berkompetisi dan juga berkontribusi. Oleh karena itu izinkan kami akan mewakili Pak Ketua PCNU, Tan Vidya, Kiai Muslih, ingin menyampaikan 3 hal saja Pak Nasruddin. Yang pertama adalah saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik dan mudah-mudahan kepengurusan ini betul-betul bisa berkinerja dengan baik karena kadang-kadang kepengurusan itu hanya sebuah nama. Kepengurusan itu kadang-kadang hanya daftar isian nama. Tapi nanti kalau rapat itu paling ya 50% yang hadir. Nah, gimana Pak? Di Muslimat kira-kira gimana di Muslimat? Karena ini juga juragannya Muslimat kan itu. Ini kan depan ini kan juragan-juragan Muslimat ini dan alumni Fatayat ini. Coba Pak Nasruddin cari pengurus yang masih glowing-glowing gitu loh yang muda-muda. ISNU itu yang muda-muda gitu. Mohon maaf Bu Nyai ya. Ini hanya guyonan aja. Jadi kepengurusan ini harapannya adalah karena ini yang belakang ini muda-muda, yang belakang muda-muda. Saya paham wajah-wajah muda ini wajah yang penuh dengan masa depan. Jadi saya apresiasi karena Bapak dan Ibu semuanya mau dilantik, mau di SK-kan berarti mau berdharma bakti untuk Nahdlatul Ulama. Sehingga kami ucapkan apresiasi, terima kasih dengan iringan doa jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza amin Allahumma amin. Yang kedua, terkait dengan tema besar seminar hari ini, Big Data. Kita tahu bahwa sekarang eranya adalah revolusi kecerdasan, AI. Semua data bisa terkonsentrasi oleh sebuah sistem. Sehingga kalau kita berbicara tentang AI jam ini, maka kita akan mendapatkan sebuah tantangan besar di mana faktor-faktor kecerdasan kemanusiaan yang original itu memang bersaing dengan AI. Pada saat kita baca kitab, baca kamus dan seterusnya, itu kan butuh waktu berlama-lama itu. Tapi begitu kita bikin prompt di AI, terjawab nggak ada 5 menit. Selesai sudah. Artinya apa? Ini adalah sebuah tantangan besar di saat disrupsi, maka sarjana-sarjana kita ini memang harus selalu update dan upgrade. Karena apa? Kalau kita tidak update dan upgrade, mohon maaf, kita ketinggalan dengan mereka. Dan siapa di belakang AI tentu ya para pengembang teknologi yang berkaliber. Bill Gates dan teman-temannya dan juga jaringan-jaringannya itu luar biasa. Kita selalu sebagai pengguna, kita selalu sebagai konsumen. Maka seminar ini menjadi penting karena apa? Harapannya adalah membawa arus pemikiran yang menyadarkan kita bahwa kita itu belum apa-apa. Data kita besar, NO itu besar. Tetapi di balik kebesaran NO itu ada orkestrasi yang belum disutradarai dengan baik.
Sehingga kita selalu kalah bergaining. Sebenarnya kan kita harus punya bergaining politik. Tetapi itu tidak menarik kadang-kadang. Karena apa? Tidak masuk pada ranah bargaining policy. Contoh, halo yang belakang. Sekarang ini ada RUU Sisdiknas. Dan ini kalau kita tidak cermati dari teman-teman ISNU, itu nanti bisa kabur semua itu. Bagaimana 3 undang-undang dilebur menjadi 1 undang-undang. Undang-undang guru dan dosen akan dilebur menjadi 1 undang-undang sistem pendidikan nasional. Saya sudah pegang draftnya, cuma ketua forum mengatakan, Pak Mulis ini jangan di-share karena ini berbahaya. Loh justru harus di-share. Sebab kalau nggak di-share nanti Senayan seenaknya sendiri. Kan sekarang kan sering ada itu, mohon maaf Pak Ketua PB, kadang-kadang ada undang-undang yang senyap. Omnibus Law misalnya, oh itu kan senyap. Dan bagaimana peran kita, ISNU, kemudian NU yang memang bergaining politiknya besar, yang sering digunakan pada event-event politik. Tapi pada saat event-event policy, itu menyangkut hajat publik. Pak Hasim saya kira jauh lebih paham karena beliau ini lama di bidang kesehatan, bagaimana undang-undang kesehatan. NU juga punya peran. Mengawalnya itu bagaimana? Ini. Kalau saya secara profesi sebagai guru, tentu ya berusaha untuk bagaimana memberikan masukan-masukan tentang dunia pendidikan. Di bidang-bidang yang lain, di bidang birokrasi, mohon maaf, ada BKD. Sekarang ada kecenderungan agak ke sentralisasi. Dalam tanda kutip. Mohon maaf, ini live stream ya. Ya, tidak apa-apa. Sebagai bagian dari pengurus PCNU, kita harus mencermati ini. Isu-isu besar di bidang birokrasisasi misalnya ke depan, eselon 2 di kecamatan, di kabupaten, tidak ada di kecamatan ya, akan kembali lagi ke pusat. Gimana Pak BKD? Sudah ada kan? Isunya seperti itu. Bagaimana dinamika policy ini dikawal oleh NU? Jadi kita ini bukan hanya bergaining politik, tapi juga bergaining policy. Karena apa? Umat kita banyak, SDM kita banyak. Nah, maka harus diorkestrasi dengan baik atau binidhomin, ya. Diatur dengan baik, dengan manajemen yang baik. Karena al-haqqu bila nidhomin itu bisa dikalahkan dengan bil batili binidhomin. Oh, gitu kan. Ngoten Pak Yang sih. Wah, pokoknya ono Suriah itu enak lah. Kalau ada yang salah dikoreksi gitu. Jadi ini fakta. Big data yang harus terorkestrasi dengan baik. Tantangan kita di era artificial intelligence secara global. Kemudian tantangan-tantangan di era kita di skala nasional. Maka ISNU hadir untuk memberikan ruang pemikiran, memberikan ruang diskurs melalui kajian-kajian yang tematik. Saya kira ini adalah kajian tematik karena ini menggugah kita sebagai organisasi yang besar dan harus menunjukkan kinerja yang begitu dahsyat. Kita sering dikritik. Mohon maaf, saya bukan konten kreator, tapi saya pengamat di sosial media. Dan saya semua punya, mulai TikTok, Instagram, ada semua. Kalau melihat informasi-informasi yang mengkritik tentang NU itu luar biasa. Kritikannya tajam dan luar biasa. Banyak sekali konten-konten yang menyudutkan kita. Nah, seringnya kita ya diam-diam saja. Seolah-olah sudah baik-baik saja. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana kita mengembangkan big data ini untuk kepentingan yang jauh lebih besar, karena ini adalah bagian dari kita berkhidmat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tren kebijakan akhir-akhir ini memang kadang-kadang ada yang tidak berpihak pada grassroots ya, atau umat. Nah, yang terakhir, sudah sekalian, melihat fenomena ini semua, maka ISNU diharapkan bisa memberikan alternatif-alternatif pemikiran, tidak bersaing dengan Lakpesdam, tetapi saling
melengkapi. Karena Lakpesdam itu kan forum untuk saling membahas kajian-kajian. Nah, ISNU ini adalah subjek-subjek yang juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran aktif sehingga NU di Kabupaten Pekalongan betul-betul bisa memberikan daya abdi atau pengabdian yang bermanfaat kepada bangsa dan negara melalui pemerintah Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, juga ISNU harus bersinergi tidak hanya dengan PCNU, tapi juga sinergi dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan, bersinergi dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang lain, termasuk dengan organisasi-organisasi yang lain. Demikian, terima kasih atas keperhatiannya. Dan ini tugasnya termasuk membuka enggak? Oh, enggak. Saya kira demikian. Akhirul kalam, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dewan Penasehat PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, kami persilakan. Ini kayak lomba pidato aja nih. Dulu kalau mondok khitobah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah mabadah. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para kiai, terutama Kiai PHQ, Kiai Muzaki, Pak Tajudin, dan semuanya, para kiai yang tidak bisa sebutkan, juga punyai. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua PW ISNU Jawa Tengah, Mas Fahrudin Faiz. Ini adik kelas saya jauh, tapi wajahnya sama dengan saya. Ketua PCNU, Ketua PC ISNU Kabupaten Mas Nasruddin, dan dari perwakilan PCNU Prof. Mulisin, ya, dan semua kader ISNU yang tadi dilantik sebagai pengurus maupun juga sebagai anggota. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT atas segala kebaikan dan kebesarannya. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga hari ini bisa hadir di kegiatan pelantikan pengurus PAC Tirto, Kajen, dan juga Kedung Wuni, serta nanti ikut juga ada kegiatan seminar. Bapak sekalian saya hormati, saya tidak akan panjang-panjang karena tadi sudah banyak dilakukan supaya ini efektif. Nanti belum sambutan PW ISNU, ya. Yang jelas saya termasuk orang yang senang ISNU itu bangkit kembali. Dulu tahun 2000 sekian saya lupa, saya itu sekretaris ISNU pertama Kota Pekalongan. Ketuanya Pak Abdul Muin dulu. Jadi ISNU pertama di Kota Pekalongan itu saya sekretarisnya. Tapi hanya dilantik aja sekretaris. Setelah itu nggak ada kegiatannya sampai lupa sampai sekarang. Dulu saya ketika ditawari Mas Nasruddin, Pak Rektor mau jadi pengurus sama Mas ISNU. Tak pikir ISNU itu sudah tidak bangkit kembali, ya. Karena sudah lama tidak terdengar kegiatannya. Alhamdulillah sekarang hidup kembali, ya. Yang walaupun tadi sampaikan Pak Mulisin, irisannya banyak, irisan dengan banom-banom NU, ya. Sehingga satu orang nanti bisa jadi pengurus ISNU, bisa jadi pengurus Ansor, jadi pengurus Ma'arif, jadi pengurus NU sendiri, ya. Ya nggak apa-apa, karena memang ada bahasa saya, ada area yang berbeda yang ditangani oleh ISNU. Tadi sampaikan oleh Mas Nasruddin, ini adalah kumpulannya kaum intelektual NU. Ya. Maka kita berharap banyak pada ISNU supaya kegiatannya itu lebih ke arah bagaimana membangkitkan intelektual generasi muda NU. Ya nggak usah seperti yang lain, bansos dan sebagainya, itu urusannya PPNU, urusannya Ansor dan sebagainya lah. Ini kayak kajian halakoh, ya. Contoh umpamanya
tolong dipikirkan ISNU mamanya. Haji, ini kan di Malaysia itu, masa tunggunya 150 tahun, Pak. Jadi, lahir bayi itu, sampai aja punya anak lagi, terus anaknya tuh punya anak lagi, itu baru bisa daftar haji, Pak. Nah ini kan perlu dipecahkan, masa kita nanti lama-lama Indonesia juga seperti itu kan. Ini kan sekarang rata-rata sudah 25 tahun, bahkan ada 30 tahun. Nah zaman jenengan, putra jenengan itu bisa jadi 50 tahun loh. Bisa jadi 60 tahun. Kalau tidak ada pemikiran yang progresif ya, dari ISNU mama dipantik aja. Mengapa tidak sih haji itu 3 kali umpamanya? Mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Duh, mengapa haji yang sekali? Itu karena Rasulullah kebetulan hajinya hanya sekali kan. Tanggal 9 Dzulhijjah coba. Coba dulu kalau Rasulullah itu bisa jadi hajinya itu beberapa kali, bisa jadi tidak hanya itu, bisa jadi kan. Berarti ya ISNU seperti itu. Ya. Ini urusannya para kiai. Terutama ini kiai-kiai muda seperti Mas, siapa ini lupa saya. Adiknya Mas, kakak kelasnya Mas Faiz. Pak Aris Hazul Munah, saya lupa ya. Sengaja lupa. Dipikirkanlah, fikihnya tuh jangan fikih yang lama terus, coba. Loh betul, ini akan terjadi di Indonesia loh. Nanti haji itu nggak bisa dilakukan oleh anak-anak jenengan semua. Loh Malaysia tuh 3 keturunan nggak bisa haji loh. Loh kalau kita pernah baca sedikit-sedikit kemarin ada yang menelurkan pemikirannya itu kan Syawal itu sudah bulan haji. Mengapa nggak dilakukan itu? Umpamanya, loh ini maksud saya ranahnya ISNU gitu loh. Untuk halakoh, untuk mungkin kalau di NU ya Basul Masailnya seperti itu gitu kan. Supaya membuat umat di dunia ini nanti bisa melaksanakan haji semua. Sekeras-kerasnya atau sebesar-besarnya Arab Saudi melebarkan Masjidil Haram, itu tidak akan bisa menampung pertumbuhan umat Islam di dunia ini. Loh ini sudah luar biasa, sekarang nggak ada lagi keren-keren itu. Sekarang sekali masuk bisa 2,5 juta sampai 3 juta masuk masjid dan halamannya. Tapi kan hanya itu, kayaknya sudah mentok, kanan kiri sudah hotel semua. Sementara penduduk dunia ini semakin bertambah banyak. Nah inilah menurut saya area-area yang menjadi ranahnya ISNU untuk berkontribusi memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan umat. Ya. Mungkin yang ditarik dari lokal, ya. Persoalan-persoalan ekonomi, ya. Umat Islam dan sebagainya, bagaimana supaya umat berdaya dan sebagainya. Ini menurut saya menjadi kajian yang menarik yang bisa dilakukan oleh PC ISNU Kabupaten Pekalongan yang ketuanya itu kayaknya semangatnya luar biasa. Ya. Saya senang ya. Dulunya kan tidak ada. Dan makanya karena semangat itu kemarin ini kan tidak bisa disewa begitu saja coba. Ruangan ini bagian dari BLU-nya P2B-nya UIN Gus Dur. Karena sudah BLU maka harus bayar. Saya bilang Mas, siapa ini Mas Nasruddin, punya uang enggak Mas? Enggak punya bro. Terus gini aja, hubungi ketua P2B atau direktur P2B. Minta kwitansi, hanya angka saja, nggak usah bayar. Supaya apa? Supaya yang lain itu kalau menggunakan ini tidak menjadi konsideran gitu. Kalau saya izinkan sekali dari ekstra masuk, itu yang HMI, yang namanya Muhammadiyah, PMII, penuh, bisa pinjam semua. Loh kalau kemarin itu bisa, mengapa kami tidak bisa? Maka sebagai langkahnya adalah, ini rahasia ini ya. Minta kwitansi, walaupun nggak dibayar.
Nanti mereka juga sama, oh, live ya, tapi nggak apa-apa. Yang dengarkan isu semua, yang dengarkan isu semua kali apa. Nanti seakan-akan bayar, siapapun nanti yang akan menggunakan juga harus bayar gitu loh. Begitu ceritanya. Nah, nggak tahu ini yang pertama terakhir nggak tahu ini. Kemarin Ibnu minta pokoknya Pak Ami. Kalau dipanjang oke, saya loloskan Ibnu IPPNU. Ya, mau ada sekolah kader apa gitu kan. Enggak ruangan, beberapa ruangan, nggak apa-apa digunakan. Ya. Tetap bayar, walaupun yang bayar rektornya. Nah, harus ada kwitansinya. Karena ini tidak bisa lagi gratis sejak kita jadi BLU. Dulu nggak boleh bayar malah, sekarang harus bayar. Cuma kan nggak tega kita melihat Manasruddin, panjenengan. Oh, ini aja sudah luar biasa. Snacknya melebihi snack Uwin ya. Nanti ada pembicara dari Malaysia katanya offline loh. Wah, ini pesawatnya sudah berapa ini? Uang sakunya ya. Luar biasa lah pokoknya mudah-mudahan ISNU semakin baik berkontribusi untuk membantu memecahkan umat masyarakat terutama masyarakat NU di Kota Pekalongan. Demikian yang bisa sampaikan, sekali lagi terima kasih. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, para kiai, para alim, supaya UIN Gusdur ini bisa memberikan manfaat buat umat manusia di sekitar Pekalongan. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Wilayah ISNU Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Fahrudin Aziz LC MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan, salatan, wassalaman, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Baihaqi, dan juga segenap para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena tadi sudah disebut sama Mas Nasruddin, maka saya idem, kan banyak sekali soalnya. Yang saya hormati Prof. Zainal Mustaqim, niki selaku Dewan Penasehat ISNU, termasuk Sohibul Bait, dan insya Allah ini menjadi isyarat siap menjadi sponsor kegiatan berikutnya. Nah, wujudnya saya tidak tahu apakah masih kwitansi atau sudah wujud yang lain. Okay. Dan juga Prof. Mukhlisin, dan juga yang saya banggakan Mas Nasruddin selaku Ketua PC ISNU Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya, seluruh pimpinan anak cabang dari Kecamatan Kedungwuni, Tirto, dan Kajen yang tadi sudah dilantik, hadirin hadirat yang berbahagia. Semua bahan sudah diborong sama Prof. Mukhlisin sama Prof. Zainal. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada segenap pimpinan anak cabang, khususnya dari Tirto, Kajen, mana lagi, Kedungwuni, yang tadi sudah dilantik, dan ini satu penegasan bahwa ISNU ini sebenarnya pengabdian. Kalau tadi sudah diperkenalkan sama Mas Nasruddin, kalau saya menerjemahkan ISNU itu secara sederhana, ISNU is NU. Ya, saya ini jurusan sing cekak aos mawon. ISNU is NU. Bahwa wajah NU itu sesungguhnya salah satunya ada di tangan sahabat-sahabat ISNU. Maka kita sebagai motor penggerak, para kaum intelektual memang sudah sepatutnya menempatkan ini sebagai mandat organisasi dan harus disertai dengan niat yang tulus untuk mengabdi. Kedengarannya agak klise, Bapak Ibu sekalian. Saya mau cerita sedikit
menyambut apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Mukhlisin. Kalau soal irisan itu, Prof, betul. Saya setiap rapat di PWNU Jawa Tengah, ketemu pengurus ISNU yang ternyata di Lakbesdam. Ketemu pengurus PW ISNU yang ternyata di Fatayat. Sama sebenarnya. Ketemu pengurus PW ISNU yang ternyata ada di Ansor. Maka memang irisan-irisan ini memang tidak terelakkan dan saya kira ini menjadi terobosan, ya, menjadi terobosan yang tadi disampaikan oleh Prof. Mukhlisin bahwa karena ini multitasking dan memang irisan-irisan ini nampaknya memang sudah warisan dari dulu. Apakah kita kurang kader? Tidak. Tapi wong NU niku kadang nek ditawarin niku bilangnya itu emoh, tawari kono piye? Nggih monggo. Sana purun dados pengurus ISNU, monggo nyumanggaaken. Jenengan pripun nek dados pengurus Ansor? Bismillah ngabdi. Nggih. Dados pengurus Fatayat, tabarukan kali Hasyim. Lah sampun to, Bu. Akhirnya apa? 5 tawaran itu disanggupi semuanya. Nggih. Maka kalau tadi Prof. Mukhlisin menyampaikan ada rapat lalu 50% datang. Oh, bagus sekali itu, Prof. Bagus sekali itu. Nggih. Saya itu setiap hadir di acara-acara pusat, nggih, apakah yang di Jakarta, di Palembang, itu tidak kurang, tidak lebih dari 5% yang hadir, nggih, untuk pengurus pusat itu. Oleh karena itu memang saya minta ketika kita memahami bahwa ISNU is NU, maka mari kita mulai dari diri kita, Bapak Ibu. Saya merasakan betul bahwa konstelasi politik di NU ataupun itu imbas dari luar biasa. Maka kita perlu cermat, pintar-pintar untuk menempatkan diri. Karena hari ini tantangan terbesar kita di ISNU adalah satu, bagaimana kita memiliki kemandirian ekonomi, ya, dan itu dimulai kemandirian sikap, sehingga kalau saya bahasa rodok, kalau orang Jepara itu bilang rodok dhuwure niku napa? Nggih. Kita ndak bisa ditawar oleh siapapun. Makanya kemarin ketika ada pengurus-pengurus ISNU kemudian masuk ke timnya 01, 02 dalam konstelasi Pilgub, ya kan? Saya bilang silahkan, tetapi saya minta jenengan mengajukan surat, ya, nonaktif, karena saya tidak mau kemudian, karena ada yang deklarasi atas nama apa namanya, bukan atas nama ISNU, ya. Jadi dia atas nama relawan. Oke. Ada relawan 01, ada relawan 02. Saya bilang monggo, tetapi tidak boleh membawa atribut ISNU, tidak boleh mengatasnamakan ISNU, dan itu atas nama pribadi. Ini penting sebab apa? Hari ini, Bapak Ibu, masih banyak orang yang berpikir bahwa untuk bisa menjalankan organisasi, maka kita harus, dalam tanda petik, harus duwe dekengan pusat. Padahal menerjemahkan dekengan pusat kalau bahasanya Gus Ikdam itu sebenarnya kalau saya terjemahkan adalah ISNU juga tempatkan sebagai gerakan intelektual, sebagai agent of change, sebagai agent untuk mentransformasikan intelektualitas. Sedikit berbagi Mas Nasruddin. Saya keliling ke rektor-rektor. Ini saya mau bilang bahwa saya kan tadi nyun sewu, saya sempat nyenggol Prof Zainal. Prof, ini dengan biaya semua nih. Nggak tak pinjemin gedungnya. Tadi sudah diceritain. Makanya saya bilang anggap mawon ini mukodamnya ini. Ya kan gitu. Kalau saya, Prof, saya datang ke rektor, saya bilang, kami punya gagasan, kami punya ide, jenengan punya dana. Kerjasama ya, Prof? Oke? Ada. Memang kami bekerja dalam diam, Mas Nasruddin. Ada satu warga di masjid itu, pada saat itu bikin sumur artetis, sumurnya keruh di daerah Grobogan. Sumurnya keruh dan bau. Akhirnya apa? Ini butuh solusi. Wadule ke PW ISNU.
Kalau kami suruh biayai bagaimana rekayasa teknologi itu, kami tidak punya dana. Saya telepon ke Undip, ya kan? Prof, ada ketua LPPM-nya, bisa kita ngopi siang ini? Oh, monggo, monggo. Datanglah saya ke Undip. Prof, gini Prof. Ini ada keluhan di masyarakat tuh, ada air ini bau. Keruh. Bisa nggak ini dibikin supaya air ini bisa jernih, siap buat toharoh, siap buat apa diminum, dan lain sebagainya. Saya tanya, soal pagu anggaran, punya dana enggak, Prof? Oh, punya. Ayo kerjasama sama ISNU, tapi satu, kalau kami bukan sok suci, saya tidak mau ada uang cash di atas meja. Kami kerjasama, Prof, silakan dengan terbitkan SK, tim peneliti, terjunkan ke lapangan untuk rekayasa teknologi dengan bikinkan dari program itu, ini kerjasama dengan ISNU, ya, untuk pembiayaan ini dan sebagainya melalui BUPTN, lalu kemudian apa? Pun ahli-ahli ini datangkan, kami punya banyak ahli, tapi kami tidak bisa membayarin ahli. Kami bagian store ahli, dengan bagian bayari dan buatkan skema yang aman. Aman dalam pengertian tidak boleh kemudian nabrak aturan-aturan anggaran itu. Siap? Siap. Pun jadi Pak. Dari Undip terjunkan lapangan ke Grobogan, lalu kemudian di situ ada ya diteliti oleh para tim-tim ahli dari Undip itu, ya, dan itu biayanya fantastis Pak, ratusan juta Pak. Ratusan juta. Ada lagi masyarakat pada saat itu sudah debit air sudah semakin berkurang Pak. Datanglah kemudian ke PW ISNU. Kami bilang, kami bantu. Ada tenaga Pak? Ada. Kami akan carikan tenaga kami akan carikan solusi anggarannya, yang penting jenengan duduk manis urusan selesai. Apa yang kami lakukan? Kami punya ahli, lalu kemudian gimana cara kami cari uang? Kami datangi rektor-rektor. Pak, kalau masih punya skema penelitian, ayo kita kolaborasi. Itu gimana caranya? Air dari mana? Air dari limbah nyun sewu nggih, dari limbah toilet, kemudian air dari bekas wudhu, bekas ini ditampung ini, lalu kemudian dengan rekayasa high tech, akhirnya kemudian air itu jernih, bersih, dan setelah diteliti oleh lab, ternyata airnya sangat-sangat higienis, siap untuk minum. Persoalan apakah siap untuk toharoh, kita serahkan kepada Basul Masail. Lah kan begitu. Gitu? Kami undang kemudian dengan tim-tim LBM, lalu yuk LBM dengan ISNU, kita duduk bareng untuk membahas ini. Nah, persoalan tadi ide dari Prof. Zainal supaya haji 5 kali dalam setahun. Nah, itu tahun 2003, Prof. 2003 ketika kami diskusi dengan Pak Masdar Farid Masudi ketika menafsiri Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Pada saat itu dengan teman-teman Lakbisdam, dengan teman-teman Basul Masail, kami hanya berpikir, ini mari kita uji. Kalau ternyata argumen Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat dengan jamak taksirnya Ashhur itu, lalu kemudian argumen yang disampaikan Prof. Masdar itu kuat dan tidak terbantahkan, kita ikut. Tapi kalau jenengan tidak bisa memberikan bantahan dan argumen yang kuat, lah saya rasa ini dikip dulu. Ternyata apa pilihannya? Dikip dulu, Prof. 2003 kami mendiskusikan tentang Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, gara-gara itu jamak Ashhur itu, sehingga apa? Nek perlu kajiku mulai Januari. Ini haji pemberangkatan periode Januari. Bar Januari kemudian, ini ku pendopo Kabupaten Kalawan pasti sibuk niku. Nggih. Nah, oleh karena itu maka dalam banyak hal saya ketika ketemu dengan Dr. Dupari, rektornya USM, saya ditantang. Saya ditantang. Pak Farudin, ISNU punya kegiatan apa? Tawarkan ke kami, skema penelitian kami siapkan. Artinya apa? Bahwa sebenarnya ini loh, gerakan kita itu di situ. Kami bisa jalan. Kalau ditanya, Prof, kami sama, Prof. Di wilayah itu kalau kami ada acara, bantingan juga. Acara bantingan. Kenapa? Saya sampaikan dulu ketika ketuanya masih Pak Abdul Kholik, saya pernah usul. Saya waktu itu sekretarisnya Pak Abdul Kholik waktu masih jadi Bupati Wonosobo. Saya usulkan, Pak Kholik,
Saya waktu itu pas nginap di Pendopo, ini rasa-rasanya kita harus mikirkan kemandirian ekonomi. Ah, janganlah. Kalau saya jadi bupati, insya Allah clear. Tapi kan saya bilang, lah tapi kan jenengan nggak jadi bupati seterusnya. Saya menggagas apa? Kalau kita ada kegiatan, Pak. Jujur saja, Pak. Jujur aja. Kami di ISNU biasa, Pak. Oke. Kalau hanya untuk masalah proposal ini dan sebagainya, saya telepon, Prof. Bantingan, Prof. Bantingan. Pak Dokter, ini kita bantingan. Oke. Di saat fenomena itu di NU hari ini, nyuwun sewu, Pak. Kalau ndak dimulai dari kita, persoalan nyuwun sewu, jangan main-main dengan dengan Nahdlatul Ulama. Saya ini santri kampung, Prof. Saya itu santri kampung. Dan bapak saya ketika saya waktu itu jadi sekretaris ISNU di pesan satu, nah, ojo dolanan NU didukani karo Mbah Hashim. Maka ketika saya lihat memanasnya konstelasi di NU mulai dari PBNU Nyon Sewu lah. Saya ada di lokasi ketika di Lampung. Kemudian di tingkat wilayah sampai di tingkat cabang Nyon Sewu. Saya cuma satu pesan. Saya bilang sama teman-teman ISNU. Saya tidak mau ketika saya jadi ketua ISNU lalu kemudian ada duit cash di atas meja. Saya tidak mau. Saya hanya minta apa? Terserah orang mau bilang ini bocah kok apa jenenge? Kok konvensional ini kok pikirannya kok rodok katrok. Terserah. Bapak saya selalu pesan begitu. Maka ketika saya kemudian disupport oleh Kesbangpol, saya bilang sudah SPC Kesbangpol yang bikin. Lah Pak Farudin butuh berapa? Saya butuh 55 kamar hotel sama auditorium, kemudian nanti konsumsi dan sebagainya. Monggo Kesbangpol yang SPC kan, kami usernya terima kunci, siap selesai acara kami pulang. Mas Rasudin kemarin kita ketemu di Hotel Wujil. Berkah silaturahmi saya bilang, dana kami dong. Kami punya kegiatan. Oke. Tapi SPC-nya yang bikin kampus. Selesai, sudah kami terima kunci. Mulai Pak ada ogro-ogro bilang, loh nek ngono kita ndak bisa saving. Saya bilang, kita ndak bisa saving, tetapi hampir semua kegiatan kita selalu ada solusi dalam setiap niat baik kita. Ya. Kalau mikir Pak, ada yang pernah tanya, ketika pembukaan di Hotel Wujil itu saya ditanya, Farudin ini ISNU ini bandarnya siapa? Ngoten bahasanya bandar Pak. Ini bandarnya siapa? Kok acara kok dari hotel ke hotel? Saya bilang jenengan enggak usah tanya bandarnya siapa. Oke, saya hanya merasakan barokahnya Mbah Hashim Asy'ari. Dan doakan kami kuat. Sebab apa? Godaan ISNU hari ini. Dan godaan NU secara umum. Karena saya ngikuti mulai dari tingkat nasional sampai di tingkat MWJ Pak. Nyuwun sewu Pak. Harga diri ini harus dijaga. Ojo dolanan duit. Gitu. Masa ada ketika satu hari konsolidasi ini lalu kemudian ini gimana? Kita mau datang lah transportnya dipikirlah sama ini kan. Terus saya bilang sama salah satu calon, sampean harus siapkan berapa? Ya kami harus siapkan ini. Apa sebenarnya satu values yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Satu, bahwa pengabdian dan niat pengabdian kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini harus betul-betul kita tata niat kita. Nih. Harus kita tata niat kita. Jenengan nggak dikenal gubernur bisa kok keren karena datang bawa gagasan. Betul-betul. Jadi jenengan tidak dikenal kepala dinas, tapi saya datang ke kepala dinas untuk menawarkan ini. Oke. Ketika ada Direktur Hutama Karya, pada saat itu bilang, Pak Farudin ada CSR. Bisa nggak bantu kami soal pengolahan sampah? Akhirnya apa? Akhirnya ISNU wilayah kemudian membuat tim cendekia progresif. Kami harapkan apa? Tim cendekia progresif ini menjadi lead bank sehingga tawaran-tawaran proyek-proyek berbasis pengabdian kepada masyarakat ini betul-betul bisa digodok dan kemudian bisa
implementasikan dalam aksi nyata, syukur-syukur dalam produk nyata. Oleh karena itu ini yang harus saya tekankan, sebab apa Bapak Ibu, godaan NU hari ini cukup besar. Saya pada level wilayah, terus terang yang saya iri itu sama pengurus ranting, Pak. Saya irinya itu sama pengurus ranting. Pengurus ranting itu mau bikin Lailatul Istima, Pak. Urunan saya ketewunan sama 25 ribuan, Pak. Levelnya pengurus ranting mau bikin Lailatul Istima. Betul, Badan? Di ranting itu, Pak, saya, Pak, merasa bahwa saya di wilayah enggak gagah-gagah amat kok. Bagi saya yang gagah itu ketika saya lihat bahwa begitu banyak kekuatan grassroots itu yang ternyata masih percaya bahwa NU itu mbarokahi, derek Mbah Hashim itu mbarokahi, komitmen kita berorganisasi ini yang harus kita tata. Sebab kalau tidak, akhirnya kasus demi kasus, cerita demi cerita, kadang karena tidak akhirnya jadi derek-derek tim ses. Karena tidak kuat, akhirnya ikut ini dan sebagainya. Sehingga saya berharap pimpinan anak cabang khususnya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, satu, komitmen untuk loyal kepada organisasi, menata niat bahwa di NU itu pengabdian. Wong saya ini kalau bukan pengabdi, saya tuh gini Bapak Ibu, ceritanya mungkin Mas Nasruddin udah tahu cerita. Jadi ceritanya itu, saya itu sudah mau pamitan dari ISNU ya Pak. Saya udah mau pamitan dari ISNU. Ketika ada Rapimnas di Palembang, saya kebetulan satu pesawat dengan Pak Sekum. Kami satu pesawat, lalu ketika perjalanan kami masuk, saya bilang, Mas Sekjen, saya mau pamit, ini saya tanggalkan dulu ya, mau saya hangerin. Kenapa? Saya sudah 2 periode, dengan segala kekurangan saya mengabdi di ISNU, mengawal Pak Kholik sampai akhir dulu hingga akhirnya beliau selesai jadi Bupati Wonosobo. Yang kedua itu saya membersamai Profesor Budistion BR1 Undip, hingga akhir. Di saat saya pamit malah konco-konco do gawe untran-untran. Saya bilang saya mau pamit. Ternyata yang terjadi justru kemudian jalannya saya harus kembali pakai seragam. Kenapa ya? Kalau di ISNU itu royoan moh. Di royoan moh. Sebab apa? Ya itu tadi. Karena membawa gerbong ISNU ini sebenarnya Pak, kalau tidak dengan hati, dengan pikiran, dan dengan jiwa pengabdian. Tapi percayalah bahwa ternyata itu justru yang ternyata apa? Ternyata memberikan jalan sehingga kita bisa terus memberikan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang ingin saya tekankan pada kesempatan siang hari ini. Pertama, ini versi jamak kosor saja. Yang pertama adalah tentang transformasi keorganisasian. Saya mohon, ini 19 kecamatan ya Mas. 19 kecamatan. Kemarin Kabupaten Magelang ngopi di rumah saya sampai 1:30. Karena apa? Karena mau bekerja sama dengan ISNU Jawa Tengah karena kami punya Pak, jadi ISNU Jawa Tengah ini punya IO Pak. Jadi nanti kalau misalkan Prof Zainal Mustaqim kok bikin kegiatan di Semarang di ini jalurnya jalur halal Prof. Jadi kami punya IO. Jadi misalkan ada proyek, ada kegiatan, ada ini, ISNU Jawa Tengah bisa nggak nangani? Saya tinggal telepon di bagian ekonomi, tolong IO-nya jalankan, ya kan? Nah, tinggal nanti infaknya untuk organisasi. Saya bilang, tidak boleh ada infak kepada person. Tidak boleh ada infak kepada ketua ISNU, sekretaris ISNU, bendahara, maupun person-person dalam ISNU. Saya bilang, haram mughaladoh. Tidak boleh ada infak-infak kepada person. Kalau mau kasih infak, nih rekeningnya ISNU. Jadi tidak boleh ada uang cash. Kenapa? Jangan sampai kemudian ini, kalau orang Jawa bilang marai tuman. Jadi saya bilang, tidak boleh saya minta kepada seluruh pengurus-pengurus ISNU Jawa Tengah, tidak boleh ada yang terima infak. Kalau dari rekanan-rekanan itu kemudian ada infak, masuknya ke rekening ISNU. Ya. Maka transformasi keorganisasian ini menjadi penting. 19 kecamatan baru 3 ya Mas. Nah, maka saya berharap, apalagi ini mau bicara tentang big data, mau memperkuat jaringan, mau memperkuat database. Maka
saya berharap nanti Mas Nasruddin dan juga sahabat-sahabat yang ada di PJ ISNU Kabupaten Magelang, ini paling tidak kalau 19 kecamatan, ini berarti kan masih ada 16 lagi kan. Masih ada 16 ini bagaimana kemudian bisa digarap. Saya tidak tahu, kalau kendalanya di sini saya tidak tahu Mas Nasruddin, apakah seperti yang sampaikan Prof. Mukhlisin. Kalau kami Prof, kendala kami di 34 kabupaten kota, okay, di 35 kabupaten kota, kendala kami biasanya satu Pak, persoalan domestik. Tak ceritanya sedikit Bapak Ibu sekalian. Persoalan domestik, sulitnya terbentuk ISNU di kabupaten kota, itu biasanya belum ada keselarasan pahaman, keselarasan visi antara PC dengan PC ISNU. Ada di salah satu kota, kabupaten apa kota itu ya, ada salah satu kabupaten kota, pada saat itu sudah siap untuk di SK-kan, ya, untuk dibuatkan rekomendasi oleh PW, lalu kami sampaikan kepada PP. Jadi ngeten, kalau PW itu bisa meng-SK-kan PAC, pimpinan anak cabang. Tapi kalau PC ini harus di SK-kan oleh pusat dengan rekomendasi dari PW ISNU Jawa Tengah. Nah, satu hari ada kejadian, ada dualisme. Sekarang kan lagi musim dualisme ya Pak. Ini ada versi tandingan. Wong IPHI Persaudaraan Haji, nggak tahu kalau di Pekalongan. Kalau di Jawa Tengah itu kan ada versi Surabaya sama versi Jakarta. Nah ini ada ISNU versi A dan versi B. Dia orang kuat di partai. Pada saat itu apa? Bilang kepada PW ISNU, tolong ini di SK-kan. Kami buatkan rekomendasi. Mereka minta kami membuatkan rekomendasi. Saya bilang apa? Ini di kabupaten jenengan masih ada dualisme. Terus terang PW tidak mau masuk dalam wilayah-wilayah domestik. Selesaikan dulu. Ini yang disahkan oleh konferensi itu yang mana? Lalu? Nah, itu sampaikan kepada PW, PW akan membuatkan rekomendasi. Apa Bapak Ibu? Malah saya digetak. Nek sampean ndak mau bikin, saya punya jalur pusat. Dia langsung ke PP. Saya bilang, monggo nyumanggaaken. Kula nek urusan cuman getak-getakan ngoten niku ya kula mbarke wae lah nek basane wong Jepara niku. Akhirnya apa yang terjadi? Dia langsung ke pusat. Pusat tidak mungkin Pak mau nerima kalau tidak ada rekomendasi dari PW. Adalah. Nah, intrik-intrik politik beginilah yang sebenarnya saya berharap supaya pimpinan-pimpinan anak cabang, pimpinan cabang dan seluruh kader-kader ISNU harus bakoh, harus kuat bahwa perjuangan ini memang ada godaannya dan godaan itu kalau bisa kita jalani lah. Ya akhirnya kan kemudian unsur barokah dari Mbah Hasyim Asy'ari itu kan di situ. Nek jenengan tesih percaya mboten, Pak? Kita ora patek percaya nih ya. Ini, maka transformasi keorganisasian kami berharap bahwa penguatan jaringan ISNU ini paling tidak melalui struktural bagaimana kemudian PAC-PAC ini bisa segera dibentuk. Kalau kami biasanya kesulitannya adalah antara kader yang semangat dengan kader yang dipilih oleh PCNU itu tidak sama, tidak sinkron Pak. Sementara PW itu tidak mungkin mau masuk wilayah domestik Pak. Kami tidak mau masuk wilayah domestiknya kabupaten kota karena kami menghormati para alim ulama yang ada di PCNU. Ada satu kota itu Pak, sudah bikin Pak, kami semangat Pak. Kami tinggal nunggu surat rekomendasi dari PCNU X. Kerso. Ketua PCNU-nya tidak kerso karena menginginkan calonnya yang lain. Maka saya bilang, sudah diselesaikan dulu saja. Nanti kalau sudah selesai, kami sudah tinggal membuatkan rekomendasi. Kalau problem kami seringkali di wilayah-wilayah domestik itu, memang antara PC ISNU yang akan dibentuk dengan PCNU-nya seringkali tidak sinkron. Nah saya rasa insya Allah Kiai Baihaqi kalau di Kabupaten Pekalongan aman, damai sejahtera lah, insya Allah niki. Jadi yang pertama ini transformasi keorganisasian. Yang kedua adalah transformasi ekonomi.
Saya tadi sudah singgung tentang pentingnya ISNU mandiri. Saya kira mungkin Mas Nasruddin dan teman-teman bisa membuat terobosan-terobosan bagaimana kemudian dengan kemandirian ini ISNU akan bisa jalan, ya, dengan usaha-usaha yang halal, dengan apa? Dan model bermitra. Kalau kami terus terang selama ini yang kami pakai di wilayah itu kami bermitra dengan dinas, kami bermitra dengan perguruan tinggi, ya. Apalagi di era saya diberikan mandat ini, memang saya mau mengembalikan ISNU ini ke kampus. Makanya ketika halal bihalal di salah satu kafe, saya disentil sama Pak Rektor USM. Pak Farudin ini katanya mau kembali ke kampus. Lah kok ini kok halal bihalal kok di kafe sih, kan? Saya bilang ini kafe yang punya orang ISNU. Jadi kita ini niatnya silaturahim ke rumahnya pengurus ISNU yang kebetulan di situ ada kafenya kan gitu. Oh, patune sampean meh golek gratisan kan. Oh, bukan gratisan, Prof. Memberikan jalan untuk sodakoh. Gitu aja kata. Nggih. Dan itu ternyata untuk mujarab gitu kan. Pak, sampean ini bingung toh nyarikan slot, tak gawekan slot. Jenengan bingung toh nyari slot buat sodakoh, saya bikinkan slot nih. ISNU punya jalur ini. Maka transformasi ekonomi ini menjadi penting, Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab ya kita tidak bisa tutup mata. Persoalan ekonomi, persoalan kekuatan finansial yang menjadi kebutuhan organisasi ini, nah bisa ditempuh dengan cara apakah itu usaha atau mungkin dengan bermitra. Kan saya rasa kalau sudah dicepeng sama kiai, insya Allah nanti bisa bermitra dengan dinas, bermitra dengan badan, bermitra dengan kampus. Nah, sehingga harapan kita semua bahwa dengan cara ini maka ISNU akan memberikan kebermanfaatan. Dan yang terakhir adalah transformasi intelektualitas. Bapak Ibu, ISNU itu isinya kan para sarjana. Meskipun sarjana wajah fatayat, sarjana wau turune Pak Mukhisin, sarjana wajah-wajah muslimat. Apalagi tadi ada request khusus gimana supaya ISNU ini pengurusnya rodok glowing-glowing. Kalau glowing sih sekarang tidak, kalau persoalan umur tidak jadi soal, Prof. Asal sekarang tuh alis digawe kotak saja sudah apik gitu kan. Ya, leres betul, Bu. Ya, pokoknya alis wis kotak meskipun sepuh niku kelihatan wajah fatayat. Saya berharap bahwa bagaimana kemudian ISNU ini akan menggarap sarjana-sarjana yang ada di perguruan tinggi. Saya datang ke Undip, di sini kader-kader NU yang di teknik kimia ada berapa ini? Oh, ada gini. Kita bikin kegiatan yuk. Saya datang ke matematika, saya datang ke ilmu kelautan. Kenapa kok saya datangnya ke sana? Kalau saya cari sarjana agama di UIN tidak kurang-kurang, Prof Zainal. Gitu? Saya tinggal telepon dekan syariah, saya tinggal telepon dekan dakwah, sama dekan usuluddin selesai. Tapi yang harus kita garap di luar, ya kan? Ini kira-kira yang ahli IT ada berapa ini? Ini kira-kira ini yang ahli untuk rekayasa teknologi ada berapa ini? Harapan kami apa? Harapan kami adalah ketika kami dalam posisi harus merespon satu problem dan itu diadukan kepada ISNU, saya tidak pernah bilang, oh nanti dulu Prof, kami carikan. Enggak, saya biasanya setel yakin aja. Pak, kami punya masalah begini nih Pak. Sakit bantu Pak, sakit. Saya telepon teman-teman. Ini tolong dong dibantu ini gimana. Maka dengan cara ini sebenarnya, maka kita punya gerakan nyata. Kalau cuman FGD sudah banyak Pak. Tapi bolehlah misalkan, saya tidak tahu nggih Prof Zainal, karena sekarang ini kan kita mau mendekat ke kampusnya rodok tiarap karena efisiensi. Gitu, karena efisiensi. Makanya saya biasanya tanya sama Pak Rektor. Pak Rektor, ini kan efisiensi. Nah ini kira-kira setelah ditekan begini nih ada yang bisa dicaki apa enggak? Oh, udah ada. Oh, sudah dijawab deh. Sudah. Nah, maka dengan cara ini Bapak Ibu, saya kira kalau sarjana yang ada di sini, saya ini orang lapangan, guys. Saya jadi sekjen 10 tahun di ISNU itu. Sehingga kami langsung terjun ke lapangan, tidak banyak basa-basi, tidak banyak FCD, saya datangi dinas. Pak Dinas,
Ini kalau begini gimana nih? Kalau begini gimana nih? Oke. Ini yang belum kami garap, ini ada tawaran soal pengelolaan sampah ya dari Hutama Karya itu. Kami sudah ngobrol sampai jam 2 dini hari dengan sarjana teknik lingkungan, okay, sampai dini hari untuk bahas apa? Kita bikin program yuk. Ini kok sampah ini bagaimana supaya menjadi lebih berdaya. Nah, saya kira 3 hal ini Bapak Ibu yang ingin saya tekankan, karena saya tidak bisa nyangoni jenengan nyangoni duit. Saya cuma bisa nyangoni pesan. Okay? Secara umum, monggo kita niati ini sebagai bagian dari pengabdian. Selalu ada solusi di dalam niat baik kita berjuang di ISNU. Maka transformasi keorganisasian, transformasi ekonomi menuju kemandirian dan kekuatan finansial organisasi, dan yang terakhir adalah transformasi bagaimana kita bisa mendistribusikan kader-kader kita agar bisa memberikan kiprah nyata di masyarakat ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga selamat mengemban amanah. Ini amanah bukan cuma untuk gagah-gagahan, tetapi ini menjadi amanah yang sangat mulia, sehingga mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan di dalam menjalankan amanah ini, dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka acara seminar dengan judul Dari Tradisi ke Inovasi, Optimalisasi Big Data dalam Memperkuat Jaringan dan Kontribusi ISNU. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini loh Prof, ini satu aja di FGD kan bagus ini. Kaidahnya dirubah Mas Nasruddin. Jadi biasanya orang NU itu kan kaidahnya kan al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Akhdunya ini diganti saja. Kalau ala ISNU wal ijad bil jadidil aslah. Jadi inovatif. Ya kan? Makanya kaidah hafalan kita dulu waktu di pondok kan begitu. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, itu kalau di Basul Masail boleh lah. Tapi kalau di ISNU ini mulai al-akhdunya ini diganti dengan wal ijadu bil jadidil aslah. Inovasi-inovasi untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang lebih progresif, temuan-temuan baru yang lebih membawa kebermanfaatan. Ala kulli hal, terima kasih. Matur nuwun, selamat, sukses semuanya. Dan juga saya atas nama pimpinan wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, matur nuwun Prof Zainal, sudah membersamai sahabat-sahabat ISNU di tempat ini, meskipun memang urusan administrasi memang harus tertib, kan? Karena ini sudah VLU, ahlan marhaban. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, matur nuwun pas nih, waktunya ini pas sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu narasumber, Ibu Associate Profesor Dr. Norma Alias dari University Teknologi Malaysia. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Roy Suriah PCNU Kabupaten Pekalongan. Kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Baihaqi Anwar, kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat.
Ya basital ladzi yabsutur rizqa lima yasha'u bighairi hisab ubsut alaina rizqa wasi'a min kulli jihatin min khazaini ghaibika bighairi minnati mahlukin wa mahdi fadlika wa karamika bighairi hisab. Allahumma ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayan ya Sultan ya Qasimal Ihsan ahsin a'malana wa zayyin akhlaqana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sahih asadana wa barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi auladina wa fi kulli syai'in a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati kulli du'ain jadir. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bijudika wa fadlika wa karamika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam fi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin yang kami muliakan, sebelum foto bersama setelah acara penutupan, kami sekaligus sebagai pembawa acara, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam acara pelantikan bersama PAC ISNU Kecamatan Kajen, Kecamatan Tirto, dan Kecamatan Kedungni. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon untuk berkenan foto bersama kepada para ketua PC ISNU, kemudian Dewan Penasehat, kemudian ketua pengurus wilayah, kemudian dengan Ibu narasumber yang telah hadir, kemudian bergantian diikuti oleh PAC ISNU Kajen, Tirto, dan Kedungni. Bisa mewakili foto bersama, Prof.